Stagnasi ki hati. Elemen Ku Timur Leu dan 5. Ginjalmu lemah. Belum bayar ya? Kamu ibuprofen? Astaga, iya, aku. Mbak, bagian mana yang sakit? Biar saya periksa. Penipu kilos kaming. Jangan harap bisa masuk keluarga Tang. Perjanjian nikah ini batal. Ambil 1 juta ini dan minggat dari Jiang Cheng. Toh. Kamu yang dijanjikan Shifu padaku, putri keluarga Tang. Tang Sui. Dulu kakekmu yang buta setuju pernikahan ini. Ambil uangnya dan menghilang. Atau apa? Shifu menyuruhku turun gunung untuk memenuhi perjanjian dengan keluarga Tang, lalu punya banyak anak gemuk untuk memperbanyak anggota sekte. Dasar Beijingan. Gue ngakak dah. Direktur Tang Group kok mau nikah sama pengemis. Hahaha. Kamu mau apa? Tentu untuk menjemputmu pulang. Jangan sentuh aku. Menikahimu bukti aku menghargai keluarga Tang. Jangan cari masalah. Bantu aku masuk mobil. Ayo lihat siapa yang berani gerak. Dasar pengemis kotor. Aduh. Diam saja. Cepat bertindak. Tai Divine Needle. Kau benar ahli waris medikal Sagi. Tunggu saja. Dokter, tolong selamatkan nenekku. Aku bisa menyelamatkan nenekmu, tapi kamu harus tepati janji. Jika ada apa dengan nenek, aku takkan maafkan kalian. Aliran darah nenek terbalik. Dewa pun tak bisa selamatkan dia. Tunggu, nenek masih bisa diselamatkan. Biar aku coba. Dari mana munculnya tukang tipu ini? Berani-beraninya obati nenek. Cepat minta maaf ke Dokter Lee. Maksudmu apa? Apa ini dokter ahli yang ayah bilang? Biarkan dia periksa nenek. Ini parah, situasi gawat. Harus cepat segel semua saraf. Gawat? Ini gawat. Tukang obat ini membunuh. User dia. Tapi. TAPI. Tai Divine Needle. Sambarshi. Enak. Kau benar ahli waris medical Sagi. Terima kasih Dr. Lee telah menyelamatkanku. Kau murid orang Zilu itu, dia memberimu sesuatu? Mulai sekarang, nenek adalah keluarga. Jangan sungkan-sungkan. Hari ini hari terbaik. Kalian menikah hari ini juga. Dokter kecilku. Aku mandi dulu. Kembali ke kamar dan tunggu aku. Baik. Aduh, terlalu sakit. Aku cari air dulu. Cepat sekali selesainya. Wah, hehe, nona kecilku, aku di sini. Istriku, tubuhmu begitu lembut. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Aku suka permainan goda dan lepas. Haha. Cepat keringkan rambutmu, basah terlalu lama bisa bikin sakit. Kamar di atas sudah menantimu. Kemana dokter kecilku pergi? Cepat ke sini. Bukannya kau di luar? Bagaimana kau masak? Aku langsung masuk setelah mandi. Kamulah yang menyuruhku menunggu di ranjang. Aku tak tahu kemana kau menghilang. Lalu, siapa yang di luar itu? Sepertinya kau sudah bertemu dengannya. Itu saudari kembarku, saudari iparmu, Teng Shuhan. Setelah kakak iparku menciumku, aku akan kau rebut dari kakakku. Hei. Ada APA? Aku cek dulu siapa yang di pintu. Lagi pula kita di kamar pengantin. Jangan-jangan ada yang menguping. Ada orang di pintu? Tidak ada.
Kalau begitu, langsung saja. Dokter kecil, ini tidak baik, sayang. Aku tak bisa menunggu lagi. Ada urusan perusahaan yang harus kuselesaikan. Tunggu saja di rumah, ya. Kenapa kau kembali lagi? Baru menciumku, sekarang pura-pura tak kenal? Tidak. Kau terlalu mirip kakak. Apa yang terjadi kemarin salah paham. Maaf, aku akan lebih hati-hati. Apa tubuh kakakku bagus? Denge ya, bentuk tubuhku sama bagusnya. Sebagai suamiku, kau boleh melihat semuanya. Adik ipar, jangan macam-macam. Aku kakak iparmu. Kalau begitu kenapa tidak cerai saja? SSST, jangan bicara begitu. Dulu aku bisa dihukum berat jika melakukannya. Aku tak peduli. Sejak kecil semua yang baik kuberikan ke Tang Sue. Aku hanya ingin merebutnya. Apapun yang terjadi. Ah, cepat hapus. Aku ingin kau menemaniku. Atau foto ini akan kukirim ke kakakku. Ini sungguh tidak benar. Kakak ipar, lihat aku baik-baik. Kakak tidak di rumah hari ini. Baju-baju ini semua untukmu. Oh, SSST. Jangan bicara begitu. Nanti orang sangka kita berselingkuh. Siapa suruh tak mau memandangku? Aku lihat, sungguh sedang kulihat. Hei. Hei, SSST. dasar nakal. Tapi jangan di ruang ganti, oke? Apa yang kau pikirkan? Kakakmu ada di luar. SSST. Di mana pacarmu? Pakarku. Maaf ikut campur. Di usiamu, tak pantas melakukan ini. Dia terlihat sangat tak sopan. Apa yang kau suka darinya? Jangan bersuara, Kak. Ada APA sayang? Ayo makan bersama. Baik. Lihat ke kanan. Keluarlah. Sayang, aku ke toilet. Jampun, kau mau apa di sini? Pokoknya kau harus makan denganku. Kenapa harus sekarang? Aku tak peduli urusanmu dengan Tang Sue. Aku cuma ingin bersamamu. Kau cuma isengin aku? Kalau gitu cerai Tang Suemu dan jadi milikku. Adikmu telepon aku pergi dulu. Hei, Ah, Kenapa terengah-engah? aku sembelit susah bab. Ahli waris tabib suci bisa sembelit? Dasar kau bicara. Penjara laut bisa tenggelamkan perenang handal. Penyakit tertentu perlu penanganan khusus. Itulah suamiku. Mesak akal sekali. Ah, aku masih harus ke toilet. Silakan. Ya. Bereskan isengmu ini. tak apa kau tak mau main lagi. Tapi kupaskan udang ini untuk... Aduh. Hei. Siapa orang malang yang makan sendirian? Tak ada yang peduli padamu. Luka pukulan suamiku kemarin sudah sembuh. Memangnya dia dewa pengobatan? Sok tak terkalahkan. Waktu itu aku belum siap. Sekarang berani muncul di hadapan. Bisa apa kau saat dia muncul? Mau ngapain? Li Buffin, Calo j'entends, Jongan paquet Jarom susitailli. Baik, hari ini tak pakai jarum suci tai. Tapi tetap bisa kubuat kau berlutut. Panggil aku ayah. Ayo hadang aku. Hus. Haha. Ah, Aya, accusala. Pergi sana. Baik, aku akan minggir sambil berlutut. Sayang, kau terlihat sangat tampan hari ini. Aku sudah tampan lebih dari 20 tahun. Baru sadar sekarang, bukannya agak terlambat? Ini tetap salahku. Jadi, mau menghukumku malam ini? Kau kucing liar yang tak pernah puas. Aku mandi dulu, tunggu ya. Ya aku harus membuat istriku pakai stocking hitam dari kota. Pasti seru. Ya ampun. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa suruh menghilang setelah mengupas udang? Ini semua salah. Sudah, cepat pergi. Aku ada urusan penting dengan kakakmu. Urusan penting apa? Aku ikut.
Bukannya itu tidak pantas? Sayang, Ah. Istri, tunggu sebentar. Ayo bangun. Ayo pergi. Jadi ini yang disebut urusan penting. Kau juga harus ikut. Tang Suehan, berapa kali aku harus ingatkan bahwa aku kakak iparmu? Jangan memperemehkan. Apa istimewanya Tang Suemu? Kalian semua tampak menyukainya. Baiklah, aku pergi. Hah? Anehnya, latihanku meningkat pesat belakangan ini. sayang, ada yang tidak beres. Suehan belum pulang 3 hari. Lalu kenapa kalau dia tidak pulang 3 hari? Suemu, jangan khawatir berlebihan. Haha. Ya, dari kecil dia memang sudah begini. Haha, jangan dipedulikan. Jadi, bagaimana hubunganmu dengan Dr. Lee akhir-akhir ini? Nenek, sudah waktunya berhenti terlalu formal. Panggil dia cucu menantu. Haha. Mungkin kita perlu kirim orang mencari dia. Hah. Akhir-akhir ini keluarga Tang akan bekerja sama dengan keluarga Long. Tak banyak orang yang menganggur. Mengapa harus bekerja sama dengan keluarga Long? Keluarga Long bisa bantu kita naik ke tingkat nasional. Ini kesempatan emas. Aku tahu kau tak suka Long Xiao. Tapi kau sekarang kan ada Bufan? Bekerja sama dengan keluarga Long. Long Xiao tak akan terlalu mengganggumu. Ya, asal kerja sama keluarga Tang dan Long Longkar. Bagus kalau Suehan dinikahkan ke keluarga Long. Aku tidak setuju. Apa pendapat kalian tentang Suehan? Hah? Ini konyol, ayah dan nenek. Aku pergi dengan istriku. Hahaha, sayang, jangan marah. Tolong jangan marah. Marah itu perbuatan setan. Bagaimana mereka bisa memperlakukan Suehan seperti itu? Suehan adalah saudariku. Dia sudah tidak terlihat selama mereka bahkan tidak peduli. Sudahlah sayang, jangan marah. Aku akan bantu carikan Suehan. Aku janji akan pastikan Suehan pulang dengan selamat sebelum subuh. Benarkah? Bohong itu perbuatan anjing kesel. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat dulu. Sepertinya harus pakai trik itu lagi. Lupakan, lebih baik cari orang. Kualu o Agung. Apa sih istimewanya Tang Suemu? Kalian semua suka padanya. Hah. Tang Suemu. Itu bukan Tang Xumu. Diatida kakan datang ke Tang Pabegini. Itu adiknya. Tang Xuan. Wah, menarik. Barang itu masih ada? Masih ada sisa dikit. Aduh. Itu kan Tang Xuehan? Putri kedua keluarga Tak. Sérieuxement. Dia mirip sekali dengan kakakmu, Tang Sue. Cantik sih, hahaha. Apa yang kau bicarakan? Aduh, aku suka sifat galakmu. Kenapa Mazi di luar la rue Begini? Bukan urusanmu. Sudah kuduga pasti ada masalah. Tapi aku tidak mengerti, siapa bajingan yang menyakitimu? Menurutmu, siapa yang lebih cantik? Aku atau kakakku? Tentu saja kamu lebih cantik. Kakakmu sama sekali tidak menarik. Selera dia juga buruk. Dia sampai memilih orang kampungan jadi suaminya. Karena kau pintar merayu, aku mau minum bersama. Haha, minumanmu biasa saja. Coba yang ini. Ini anggur baru dari gudang anggur Prancisku. 1980. Koba. Ah. Sudah kukatakan jangan bergerak. Hahaha. Kakak ipar, kumohon. Masih memikirkan anak itu. Ya, boleh. Kita bertiga juga tak apa. Ini malah semakin seru. Ayolah. Aduh. Ah. Baru saja kau. Tuan Mudali. Tuan Muda. Aya. Maafkan aku kali ini. Aku tak berani lagi. Hahaha. Tanganmu sudah tidak berguna sekarang. Jika kau berani sentuh sadari tang lagi, kakabat nayawamu. Ah. Maaf, aku tak seharusnya semau gue.
Katakan itu pada Shuemo. Tahukah kau seberapa khawatirnya dia? Kalau bukan karena dia, aku tak akan mencarimu. Aku memang tak bisa menyaingi kakakku. Bodoh, kenapa harus bandingkan diri dengan orang? Kau yang terbaik, Tang Xuehan. Jadilah dirimu sendiri. Maafkan aku. Kak, tadi aku cuma mau mengganggu kakakku. Aku sengaja cari masalah. Maaf sudah merepotkan. Oh Tant, apa masalahnya? Aku pernah lihat yang lebih parah. Ini tak akan pengaruhi aku lagi. Terima kasih, kakak ipar. Sudah? Tidak perlu telepon lagi. Ayah, hebat sekali. Meski tak marah-marah, ayah tetap bisa selamatkan aku. Dia cuma anak kecil, bandingkan kemampuan medisnya dengan aku. Dia masih belum berpengalaman. Tapi ayah, aku tidak tahan. Apa istimewanya keluarga Tang? Biarkan Li Bufan hancurkan rencanaku terus. Bukannya sudah kukatakan sebelumnya? Jangan terburu-buru dalam segala hal. Hei, keluarga Tang sudah dalam genggaman kita, kan? Ayah, apakah rencana dimulai? Tak satu pun dari keluarga Tang akan lolos. Kau harus awasi Tang Xuehan. Dia akan jadi titik balikmu. Jangan khawatir, ayah. Kalian marga Long jangan keterlaluan. Kontrak ini maksudnya menjepit keluarga Tang. Nona Tang, kau terlalu keras. Kami hanya menawarkan keluarga Tang. Sebuah usulan, itu saja. Dan kau harus tahu, untuk dapatkan yang baik, harus ada pengorbanan. Jika kontraknya seperti ini, aku tidak setuju. Tang Xuemo, kau harus paham. Kuanya punya dua pilihan sekarang. Bersahabat dengan keluarga Long. Atau jadi musuh kami. Lagi-lagi kau di sini? Jangan salah paham. Aku cari kakakku. Dengar baik-baik. Aku punya urusan penting. Tetaplah di ruang tamu. Jangan ganggu aku, paham? Beneran, aku serius. Jangan masuk kamar menggangguku. Ayah sirwadamat. Bufan, Bufan, Bufan. Bangun, Bufan. Ada apa, ayah? Bahaya, guru. Ada yang masuk paksa. Sembunyi, cepat. Berhenti melawan. Kau belum sadar ada racun dalam tubuhmu? Apa nasibku mati hari ini? Ayah, kenapa? Ayah, ada apa? Ayah. Kau kenapa? Ikut aku. Mau dibawa kemana belajar bela diri? Belajar bela diri, nanti balas dendam saat dewasa. Ayo pergi. Aduh, lapar nih. Ajak makan dong. Hei. Kenapa menggangguku? Aku sudah tak terkendali. Cepat pergi dari... Aku tak bisa menahan diri. Nggak mungkin. Aku tak bisa tinggalkanmu. Kalau ada yang mau bilang, langsung ke aku. Aku sanggup hadapi. Jangan takut, ada aku di sini. Aku benar-benar berhasil naik tingkat. Tapi jelas-jelas aku tersesat. Seharusnya aku sudah mati sekarang. Hei, Bufan. Kau sudah usia 20-an, bukan? Sebaiknya pulang ke desa dan cari istri. Aku akan datang sendiri untuk lamarkan. Jangan, guru. Pembalasan kematian ayahku belum terlaksana. Bisa serius tidak? Hei, kau tak menjadi apa-apa. Bagi seorang cultidator, memiliki istri baik di sampingmu juga penting. Benarkah? Kalau tidak, siapa mau yang jelek? Itu 3 tingkat lebih tinggi dari sekarang. Sangka? Mengapa aku bohong padamu? Perempuan baik. Band to cultivator. Tingkatkan kecepatan budidaya 3-4x lipat. Kalau tidak, mengapa disebut budidaya ganda? Apa benar ada hal sebaik itu? Tapi tak ada gadis desa yang menarik. Sudah lama aku tahu isi pikiranmu. Kau bukan anak kecil lagi. Saatnya kau turun gunung dan jelajahi dunia.
Bawa surat ini untuk temanku. Apa hubungannya dengan perempuan? Jangan khawatir. Semua sudah kuatur untukmu. Kalau tidak, pantaskah aku jadi guru hebat? Hei, tunggu sebentar. Aku sedang bicara dengan kakek, nenek. Apa kalian setuju kontrak ini? Kontrak tak adil seperti ini pon. Berapa perusahaan di kota yang mengincar? Selama jalan hibangan baik dengan Tuan Muda Long. Masa kejayaan keluarga Tang akan tiba. Tidak takut keluarga Long memanfaatkan kontrak ini untuk telan keluarga Tang? Selama Suehan menikahi Tuan Muda Long, keluarga Long dan Tang akan bersatu. Kakak, aku tak akan izinkan Suehan menikahinya. Hei. Sayang, kenapa minum banyak sekali? Ini hanya urusan pergaulan. Keluarga Tang sedang dalam masa perkembangan. Kami butuh banyak bisnis. Sayang, karena kau sudah di rumah, jangan bahas pekerjaan lagi. Ayo, biar ku bantu. Istirahat yang cukup. Cium aku dong. Kalau tidak, aku tak akan semangat. Sayang, kau istirahat dulu. Aku buatkan sop penghilang mabuk. Jangan pergi sayang. Temani aku ya. Baik, aku akan menemanimu. Tapi kau aneh hari ini. Lebih manja dari biasanya. Masa sih? Aku hanya minum sedikit. Kalau begitu cium lagi. Memang, hanya sapi lelah yang tak rusakkan ladang. Kalian sedang apa? Kamu syuahannya? Kak, bukan seperti yang kau kira. Aku ingin bercerai. Sayang, bukan seperti yang kau kira. Libu Fan, dia sadari kendangku. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Aku benar-benar tak mengenali Suehan. Dia pakai bajumu, mirip sekali dengan... Sejak tadi kuasa ada yang aneh antara kalian. Aku berusaha yakin kalian punya hubungan baik. Pergi dari hadapanku. Sayang, pergilah padaku. Jika aku berhubungan dengannya, bayarlah Peter menggentamku. Besok aku akan tanda tangani surat. Astaga. Maafkan aku, kakak ipar. Aku tidak sengaja. Aku tahu kau tidak sengaja, tapi kau sengaja melakukannya ya? Tidakkah kau mau memperbaikinya? Kau tidak senang kan? Tidak. Kau yang buat aku begini. Aku saja tidak menangis. Kenapa kau yang malah menangis? Nenek dan ayah maksa aku nikahi Tuan Muda Long. Dasar pecundang, aku belum pernah bersama pria. Jadi kupikir, bahkan jika harus menikahi Tuan Muda Long, lebih baik kehilangan keperawananku denganmu. Aku sangat menyukai. Jangan khawatir, selama aku di sini, aku takkan biarkan kau dinikahkan. Apa ini? Ini mantra perlindungan. Jika ada yang berniat jahat mendekatimu, ini akan melindungimu. Keluarga malah menikahkan Tang Suehan kebajingan ini. Kini keluarga Tang jadi milik kita. Tak perlu terburu-buru. Ini baru permulaan. Bahkan jika Tang Suehan menikahi, Dia takkan mudah menuruti. bagaimana kita manfaatkan dia? Apa ini? Ramuan penghilang jiwa? Cukup 1 teguk Lost Soul Water. 1 teguk saja. Dia akan sepenuhnya patuh padamu. Apa yang ingin kau lakukan? Lakukan saja semaumu. Hehehe. Ini hal yang bagus. Apa? Kau mau cerai Bufan? Aku tidak setuju. Kamu tak akan temukan menantu seperti Bufan lagi. Apapun yang kau katakan, aku pasti akan bercerai. Tapi kenapa? Jika mau menyalahkan, salahkan diri kalian sendiri. Li Bufan, apa yang kau lakukan di sini? Bufan, maksudmu ini semua salah kami? Aku sangat mendukung pernikahan suemu denganmu. Tapi kau tak peduli pada Suehan. Pernahkah kau memikirkan bagaimana kehidupan Suehan? Apa hubungannya dengan Suehan? Ada, dan sangat penting. Kalian lihat betapa Suemu menyayangi Suehan. Kalian semua tahu itu. Jadi dia hanya berharap Suehan bisa hidup lebih bahagia. Tapi kenyataannya, HMPH, kau tak benar-benar peduli padanya. Kau bahkan memperlakukannya seperti alat, mencoba memanfaatkannya untuk keuntunganmu. Walau Suemu terlihat bahagia, tapi dia lihat adiknya masih diabaikan. Itu membuatnya sedih, jadi dia ingin bercerai, untuk berdiri bersama adiknya lagi. Suemu.
Begitu rupanya? Tentu, aku sangat pahami perasaan Sue. Karena itu Suehan tak boleh menikahi Long Shao. Mendengar analisis Bufan. Masuk akal juga. Soal ini, Mari kita pertimbangkan lagi. Tidak, Nenek, aku ingin cerai. sudah kukatakan untuk pertimbangkan Suehan. Mengapa masih perlu bercerai? Jangan pergi. Pergi sana. Bahkan jika kau rayu nenek dan ayah, aku tetap takkan maafkanmu. Istriku. Jangan panggil aku begitu, Li Bufan. Kau benar-benar membuatku muak. Tang Xuemu, aku Li Bufan bersumpah. Jika ada niat buruk padamu, aku rela mati tanpa kuburan. Apa kau gila? Tidak, aku hanya ingin jelaskan. Ada kesalahpahaman antara aku dan Suehan. Lama tak berjumpa. Xiong. Siapa yang mau lihatmu? Jangan galak begitu. Aku tahu yang kau alami. Aku sangat kasihan padamu. Kenapa kau kasihan padaku? Mengapa Suemu dapat yang terbaik? Kau menderita? Mengapa dia bisa pilih yang disukai? Sementara kau harus nikahi anak orang kaya. Apa kau benar-benar paham aku? Aku hanya mau tanya satu hal. Maukah jadi satu-satunya di mata Li Bufan? Apa yang bisa kau lakukan? Asalkan kau minum segelas air ini, orang pertama yang menciummu akan benar-benar jatuh cinta padamu. Ini namanya air cinta. Kamu tidak menipuku, kan? Kalau mau menipu, tanganku sudah patah kemarin. Jika berani berbuat sesuatu padamu, Li Bufan pasti akan membunuh. Aku tidak kekurangan wanita. Mengapa menyakiti diri sendiri? Lagi pula kakak ipar memberiku mantra pembersih. Tidak seharusnya ada masalah. Wahahaha. Tang Xuan, kenapa kamu sebodoh ini? Kamu percaya air cinta? Dengar baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ini namanya air kehilangan jiwa. Kuingin kau jadi bonekaku sepenuhnya. Wahahaha. Aduh. Aduh. Apaan? Mantra Pelintunggan. Tidak bisa disentuh, kan? Pasti Li Bufan brengsek itu merusak rezekiku lagi. Kembali ke keluarga Tang. Apapun yang kau dangga, catat semua, lapor padaku. APA, Olanji. Aku sudah putuskan. Aku ingin menikahi Long Shao. Shuahan, kamu hila? Tuhuka kamu sampai makam APA Long Shao itu? Dia pernah mema-MU. Aku tahu, tapi dengan menikahinya, keluarga Tang akan mendapat keuntungan besar. Jika memang demikian, aku rela. Suehan, benar itu keinginanmu? Ya. Aku belum banyak membantu keluarga. Kini aku bisa membantu. Tentu aku tak boleh menyesuaikan. Hahaha, Suehan kita sudah dewasa. Dia sudah besar. Hahaha. Kenapa kamu diam saja? Harus bilang apa? Semua itu ucapannya sendiri. Kalau nanti ditindas Long Shao, itu konsekuensinya. Saat aku menahan Suehan dulu, kenapa waktu itu kamu acuh? Apa hubungannya dua hal ini? Aku sudah beri Suehan mantra perlindungan. Dia tak perlu takut ditindas Long. Karena Suehan setuju, mari bahas acara ulang tahun nenek. Tahun ini selain keluarga Tang, nenek juga ingin mengundang keluarga Long. APA? Awalnya tidak diundang. Tapi kini Suehan mau menikahi Long Shao. Kita semua keluarga, kan? Paman Tang, ada waktu hari ini? Ada, Nona. Ada yang perlu dibantu? Aku ingin perkenalkanmu pada seseorang. Nona, kita di mana? Kita di sini untuk bicara. Masak sih? Barang modal gini banyak di mall. Masa mau aku pamerin? Nona, mampir ke mall sebelah yuk. Kita sudah keliling 3 mall. Masih ada apa lagi? Yang termahal sudah kita beli. Betul. Kalau hadiahku bisa bikin nenek senang, Suemu bisa bangga nanti. Mungkin dia mau maafin aku, tapi mau kasih apa ya? Sudah duduk-duduk dulu semua ya? Selamat ulang tahun Nenek Tang.
Rezeki seluas laut timur. Humur Panjang Setinji Gunung Selatan. Aku dan Suehan akan berusaha. Cepat kasih nenek cicit. Hahaha. Xiao Long memang jago ngomong. Pak Long mendidik anaknya baik. Baguslah, hahaha. Dia biasanya santai saja, tapi bisa sesuaikan situasi. Ini bukan gaya menantu laki-laki. Tapi santai saja ya. Hahaha, beneran? Saudara-saudara. Cepat bawa hadiah spesial untuk nenek. Ini dia, ayah. Ini mutiara langka bercahaya. Betul, Paman. Ini mutiara legendaris yang diincar banyak orang kaya. Suehan bilang dia lama menginginkannya. Jadi aku berusaha mendapatkannya. Haha. Ini mahal sekali ya? Ah, tidak mahal kok, nenek. Cuma 100 juta saja. Ini bentuk bakti kami pada nenek. Hehe. Aku penasaran, hadiah apa yang Bu Fan siapkan untuk nenek? Sudah kubilangkan? Baik, aku siap. Aku menyiapkan 3 jarum. Buffon. Ini tidak pantas ya? Walaupun kamu pernah selamatkan nenek. Mazak Kuma bawa 3 jarum? Iya. Kalau aku sih, pasti marah. Hahaha, nenek pemaaf kok. Buffon. Benar hanya bawa 3 jarum? Biar aku jelaskan dulu. Kekayaan hanyalah harta duniawi. Saat tutup usia nanti, tak ada yang bisa dibawa mati. Fen, jaga ucapanmu. Ini hari ulang tahun nenek. Kalau begitu aku singkat saja. 3 jarum ini punya khasiat berbeda. Menarik sekali. Coba jelaskan pada kami. Jarum pertama bisa balikkan waktu. Bisa kembalikan kulit nenek seperti 20 tahun lalu. Jarum kedua ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Nenek tak akan pernah sakit lagi. Tak perlu lagi ke rumah sakit. Jarum ketiga bisa memperpanjang usia. Bukankah ini lebih baik dari mutiara rusakmu? Siapa Yang Berani Manjamin? Benarkah efektif? Coba tunjukkan dulu kalau benar. Coba saja, tidak masalah. Kenapa tidak dicoba padaku sekarang? Yang pertama ini. Ibu, rambutmu jadi hitam. Sungguh? Hebat, Buffon, kamu luar biasa. Cuma trik kecil. Ini trik kedua. Astaga. Semua nyeri sendiku hilang. Buffon, kamu benar-benar hebat. Cepat berikan yang ketiga. Tembakan ketiga. Apa? Li Buffon, comment Bugnoran? Mustahil. Kenapa kau bunuh nenek Chang? Apa niatmu sebenarnya? Ini mustahil. Jarumku tak mungkin beracun. Aku ingin melihat jenazahnya. Pembunuh, Cooper ingatkan kau. Jenazah nenek Li Tang. Selama keluarga Long masih ada di sini, kau tak boleh berbuat jahat di sini. Aku bukan pembunuh. Aku hanya perlu melihat jenazahnya. Baru aku tahu kebenarannya. Kebenarannya adalah aku yang bunuh nenek Tang. Kaulah pembunuhnya. Minggir, aku tak mau buang waktu denganmu. Tuan Long, ada masalah apa? Li Buffon, apa yang kau perbuat? Li Buffon, comment bunu nenek Tang? Kini kau ingin membunuhku juga. Aya, apakah un jean bunu semua orang di sini? Aku tidak. APA. Aku bukan pembunuhnya. Pergi kau. APA. Aku ingin kau pergi. Aku tak bisa biarkan dia pergi. Dia harus bertanggung jawab. Ayah, aku tak mau lihat Li Buffon lagi. Li Buffon, kau ding yang shuanmu katakan, mulai hari ini, kau dilarang masuk ke keluarga Tang lagi. Tuan Long, apa kau baik-baik saja? Aku baik. Andai aku tidak berlatih bertahun-tahun ini, hari ini aku jadi boneka Li Buffon. Xumu.
Apapun yang terjadi. Pertama, pindahkan jenazah Nenek Tang ke tempat yang layak. Jangan sentuh. Aku yang akan urus jenazah nenek. Ibu, rencanamu sempurna. Wajah Li Bufan lebih buruk dari orang menangis. Dia cuma Li Bufan kecil. Dia jauh tertinggal dariku. Ingat, tujuan kita kuasai keluarga. Rencana sudah setengah jalan. Kasus kriminal manajer keluarga Tang. Jatu Kantong Xumu le Bimuda. Racuni saja secara diam-diam. Ini hanya masalah waktu. Bodoh. Sudah ada satu korban racun di keluarga Tang. Li Bufan sudah diusir dari keluarga Tang. Kini jika kita rakun orang lagi. Bukankah aku membersihkan nama Li Bufan? Kalau begitu stop meracuni. Racun masih harus digunakan. Tapi situasi sedang. Serahkan ke Tang Xuehan. Apakah dia sudah selesaikan tugas itu? Sudah kukirim dia. Xuemu, kau sudah terjaga 3 hari. Segera pulang dan beristirahatlah. Ya, kakak. Jenazah nenek akan dikirim ke rumah duka saat fajar. Kamu harus tidur sebentar. Besok akan menjadi waktu tersulit. Kalau begitu aku akan beristirahat. Ayah, Xuehan. Tolong jaga nenek baik-baik. Ayah, kau juga harus istirahat. Aku tahu kau tak enak badan belakangan. Hahaha. Shue. Somyu, aku ingin cari tahu penyebab sebenarnya kematian nenek. Kau bilang jika aku ingin menyakitinya, kenapa dulu aku menyelamatkannya? Apa yang ingin kau lakukan? Tuan, dupa penenang sudah dinyalakan. Tolong jaga kesehatanmu. Kakak, kenapa kau di sini? Setiap kali kupasingkan mata, aku melihat nenek. Aku tak bisa jauh dari nenek. Xuehan, biarkan aku menemani nenek semalaman. Aku mengerti, tapi kakak harus jaga diri baik-baik. Meisukla. Sebaiknya kau cari bukti. Kalau tidak, aku masih yakin kaulah pembunuh nenek. Jangan khawatir, sayang. Masa gelar doktermu hanya untuk pamer? Tenang, aku pasti akan temukan buktinya. Ayah, bukankah kita terlalu banyak bekerja sama dengan keluarga Long belakangan ini? Keluarga Long sudah terlalu banyak campur tangan di industri swasta. Bapak Long itu orang jujur. Setelah nenekmu meninggal, dia masih sering menengokku. Memberikan sebagian aset sebagai teman tak masalah. Tapi ayah, jika terus begini, keluarga Tang akan jadi cabang keluarga Long. Perkawinan Xuehan dan Tuan Muda Long sudah dipastikan. Keluarga Long dan Tang selalu seperti saudara. Ayah, kenapa terlalu percaya ayah Long? Kamu malah larang aku percaya mereka. Malah suruh percaya Li Bufan si pembunuh. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Ayah. Kakak Kapar, dari mana tahu mayat kepala pelayan di sini? Dia dikirimmu, masa tak tahu? Aku pertaruhkan segalanya. Kutmakan. Apa ini? Ini senjata pembunuh nenekmu.
Di pesta ulang tahun, kepala pelayan pakai jarum ini untuk suntik racun mematikan ke tubuh nenek. Dia larangku dekati jenazah nenek, karena takut aku lihat bekas jarum di bahunya. Dengan obat oles, bekas jarum bisa hilang, sehingga tak ada bukti tersisa. Untungnya kutemukan sebelum salep kering. Andai terlambat 2 hari, bukti sudah hilang. Aku ingin bunuh keluarga Long. Balas dendam untuk nenek. Semua, jangan gegabah. Mereka lebih rumit dari yang kalian kira. Lagi pula orang itu menyimpan rahasia. Shuehan, I am Eucrides. Apa yang terjadi pada ayah? Aku juga tidak tahu. Tadi masih baik-baik saja. Tiba-tiba jadi begini. Biar ku periksa. Li Bufan. Kenapa Li Bufan di sini? Suruh dia pergi. Ayah, Bufan bisa obati ayah. Dia pembunuh nenekmu. Sekarang mau membunuhku. Aku tak mau lihat dia lagi. Shuehan, cepat bawa Bufan pergi. Ayah perlu tenang sekarang. Aku bisa pergi. Tapi aku bukan pembunuh nenek. Pembunuh sebenarnya masih bebas, masih berkeliaran. Jika tetap tak percaya padaku, keluarga Tang akan celaka. Bahkan jika seluruh keluarga Tang mati, aku tak akan biarkan kau, Li Bufan, menyelamatkan kami. Bufan, kau harus segera pergi. Kakak ipar, tolong jangan marah. Ayah belum tahu yang sebenarnya. Begitu keadaannya membaik sedikit, aku akan menceritakan semuanya. Bagaimana mungkin aku marah padanya? Aku menantu keluarga Tang. Dia juga ayahku, tapi... TAPI. Dari pengamatanku tadi, kondisi fisiknya sangat buruk. Jika tidak segera diobati, dia mungkin tidak bertahan lebih dari 3 hari. Pastikan tidak ada serbaksari. Baik, aku akan beritahu kakakku sekarang. Oh. Lihat siapa ini? Si pembunuh, Li Bufan. Berani-beraninya aku datang ke sini? Muka apa kau masih berani muncul? Keluarga Long benar-benar ingin musnahkan keluarga Tang. HEI, Li Bufan. Apa maksudmu? Ini rumah sakit. Tahu? Justru karena rumah sakit, tak masalah. Kutempurkan kau sampai setengah mati. Biarkan mereka menyelamatkanmu. Lalu kuhajar lagi sampai setengah mati. HEI. Ayah, Li Bufan. Dia terlalu merendahkanku. Lia apa yang dia lakukan? Bunga pun tak dikirimnya. Hal kecil saja tak bisa ditangani. Untuk apa dia selama ini? Tapi, Li Bufan berjaga di pintu. Apa yang bisa kulakukan? Aku tak bisa melawannya. Sepertinya harus kutangani sendiri. Tang, kelihatannya kau sakit parah. Kubelikan bunga khusus untukmu. Jangan salahkan aku, ya? Kubereskan keluarga Tang dengan baik. Aku tahu dugaanku benar. Kau ternyata ahli bela diri. Kau baru menyadarinya sekarang? Mengapa kau ingin celakakan keluarga Tang? Salah sangka, tampaknya. Kaulah yang mencelakakan mereka, bukan aku. Kaulah pembunuhnya. Sampai di sini. Masih mau melawan? Hahaha, kau licik dan penuh tipu daya. Pejuang tak kenal lelah berstrategi. Li Bufan. Hari ini kau akan mati di sini. Beruntungnya kamu. Bufan, ada apa denganmu? Li Bufan, kenapa? Sejak semalam Bufan bilang banggan. Tenang, aku yang akan merawatnya. Sayang, kau sudah bangun. Xuemyu. Sayang, aku sudah dengar semuanya dari Shuehan. Aku juga tahu pembunuh nenek. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Biasa saja. Yang penting kamu bahagia. Aku bisa lakukan apa saja. Luar biasa. Tadi kamu terlihat sangat lemah. Sekarang lukamu sudah sembuh. Ini berkat kamu. Kenapa bisa begitu? Bagi praktisi seperti kita, ada cara untuk cepat meningkat. Namanya kultivasi ganda. Tak hanya meningkatkan kemampuan, tapi juga menyembuhkan luka.
Aku tak sangka punya kemampuan sehebat ini. Masih ada yang lebih kuat dari itu. Apa itu? Ini. Aku takkan bilang. Menjengkelkan. Lalu bagaimana menyembuhkan ayahku? Setidaknya beritahu aku dong. Untuk memecah kutukan butuh teknik khusus. Penawarnya ada pada si peracun. Aku masih perlu bantuan Sue Han. Kemana saja kamu selama ini? Ayah sedang sakit. Aku sibuk merawatnya untuk kakak. Untuk apa merawat orang tua itu? Lagi pula dia sudah hampir mati. Perji. Taburkan serbu kini di Danya. Ayah, tidak lelah bawa kunci itu tiap hari? Apa kamu mengerti? Ruangan yang dikunci ini di dalamnya. Ada semua harta keluarga Long. Juga data rahasia keluarga Tang. Siapa yang berani isen? HI. HI, Li Buffon, Apayang Kolakukan? Lepaskan aku. Aku ingin mengobrol baik dengan Tuan Muda Long. Apayang Perlu di Bicarakan? Lepaskan. Hati-hati, atau ayahku akan membunuh. Aku ini dokter. Wajar kalau bawa kunci Inggris, kan? HI. Tang Sue Han, diam saja di sana, cepat lepaskan aku. Aku ini majikan. Apa katamu tadi? Long, air racunmu sudah ditawar. Pinter. Jadi mau bicara baik-baik? Atau tetap mau dipaksa? Ngobrol. Kita bisa bahas apa saja yang kau mau. Kalau begitu mari kita bicara. Kau taruh benda itu di kamar ayah mertuaku. Benda inilah yang mengubah ayahku jadi begini. Tapi tidak, apa. Racun ayahmu akan segera hilang. Aku percaya. Kalau begitu mari kita mulai. Li Buffon. Kotak boleh perlakukan aku seperti ini. Aku ini iparmu. Ipar ini. Hei, tak perlu terlalu serius. Wah. Sayang. Aku baik-baik saja di sini. Bajingan itu sedang bersikap baik. Jangan khawatir, ada aku di sini. HI. Aku tak percaya kalian biarkan sampah ini mengikatmu. Tang Suemu, dulu aku pernah punya perasaan padamu. Sayang seleramu sangat buruk. Haha. Katakan. Bukankah lebih baik ikut aku dari dulu? Li Bufan yang tak berguna itu. Dia sama sekali tak bisa melindungimu. Hahaha. Wah, kau sebut banyak jenis racun. Racun mana yang paling mematikan? Pernah dengar cerita pengobatan ekskavasi tulang Guan Yu? Jika racun ada di permukaan tulang, masih bisa diobati. Tapi jika meresap ke sumsum? Benarkah ada racun seperti itu? Ini racun tanpa penawa. Tak ada obat di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Hanya satu cara menetralisirnya. Apa? Lentera 7 bintang untuk perpanjang usia? Tapi tak banyak yang bisa melakukannya. Tang Xumu. Jangan salahkan aku. Li Bufan, kenapa kau masih di sini? Ayah, sampai kapan terus bingung? Kakak ipar, ini untuk menyelamatkan. Menyelamatkanku? Lihat. Ini Sianghe milikku. Bagaimana bisa ada di sini? Sianghe inilah yang meracunimu. Keluarga Long, ayah dan anak. Sejak awal mereka ingin menghancurkan keluarga Tang. Ayah mertua, tenangkan diri, renungkanlah. Siapa yang diuntungkan kematian nenek dan racunmu? Apa ini benar-benar salahku? Belum terlambat untuk sadar. Sue Han, beritahu kakakmu kalau kau aman. Piut dia tenang sebentar. Ayah mertua,
Saya siapkan ramuan untuk... Saya tak bisa hubungi kakak. Jampun. Kakak, apa dia keracunan? Bicaralah, kakak ipar. Tak sakit, tak ada gejala, detak jantung stabil. Tapi wajahnya seperti mayat. Inilah yang disebut duka abadi. Apa maksudnya? Para dewa pun akan susah menghadapinya. Ayahku tewas karena racun ini dulu. Jadi dialah penyebab kematian ayahku. Harusnya kau sadar lebih cepat. Tapi bagaimana dengan kakakku? Bufan kecil, jika ada pertanyaan, tanya pada Master. Benarkah tak ada penawar duka abadi? Tentu tidak. Jika ada, maka tak akan disebut duka abadi. Bagaimana jika aku mengalaminya? Aku tak mau lihat orang mati lagi. Tapi detoksifikasi bukan mustahil. Cepat katakan, Master. Efek duka abadi hanya 7 hari. Dalam 7 hari, akan diserap tubuh alam. Asal bisa bertahan 7 hari, kau akan selamat. Tapi sanggupkah bertahan? Masalahnya, tak ada yang sanggup 7 hari. Jadi pelita 7 bintang. Menjadi satu-satunya cara detoksifikasi kita. Mengerti? Suehan, aku butuh lilin. Semakin banyak semakin baik. Aku akan pergi sekarang. Suemu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Apa ini benar bisa selamatkan kakakku? Jangan khawatir, Suehan. Aku pasti akan bawa kakakmu kembali. Aku percaya padamu, kakak ipar. Jangan ada yang ganggu aku. Kalau tidak, bukan cuma Suemu, bahkan aku juga akan dalam bahaya. Tenang, kakak ipar. Aku akan jaga kalian semua. Perci. Semoga para dewa memberkati kita. Ayah, tolong lindungi kami. Aku harus bawa Suemu kembali. Hei. APA, aku segera ke sana. Kau, Margalong, jangan keterlaluan. Apa salahku ini? Keluarga Tang sedang tanpa pemimpin. Seluruh perusahaan dalam kekacauan. Anya di bawah pimpinan Keluarga Long. Keluarga Tang bisa stabil kembali. Sudah. Urusan keluarga Tang bukan urusanmu. Oh Tang Xuahan. Kau tak bisa lihat keadaan? 60% bisnis keluarga Tang. Berkabantuan Keluarga Long. Keluarga Long. Pemasok terbesar keluarga Tang. Kita sudah seperti keluarga. Jijik sekali disebut keluarga dengan... Oh, Suehan. Jangan bicara kasar pada Tuan Muda Long. Seperti ini. Keluarga Tang benar-benar butuh bantuan mereka. Sekarang saham keluarga Tang terus anjlok. Tanpa dukungan finansial keluarga Long, kita akan bangkrut. Kau dengar itu? Kami sungguh ingin bantu keluarga Tang. Kau hanya menindasku karena aku tak bisa urus. Andai kakakku di sini melihatmu, siapa yang berani bicara begitu? Ya, silakan panggil kakakmu ke sini. Dia di mana? Di acara penting seperti ini. Qui n'a pas d'attaque à dire? Dia tidak akan celaka. Quand? Wahahaha. Astaga, ada yang terjadi. Xion. Bagaimana dengan ini? Sebaiknya kau menikah dengan... Setidaknya saat keluarga Tang direbut. Kau masih bisa jadi nyonya kaya. Haha. Tong Xion. Perhatikan sikap. Atau, di detik berikutnya. Kuakan keilongan segalanya. Bajingan, APA, hak keluarga Long? Ayah, kondisimu baru membaik. Jangan merah. Ini salahku, Bu Fen sudah sering mengingatkan. Aku tidak percaya padanya. Kalau bukan karena dia, nyawaku sudah melayang. Kakak ipar benar-benar peduli keluarga Tang. Kuharap kakakku bisa melewati masa sulit. Keluarga besar kita, hidup bahagia. Hah? Sayang. Istriku, jangan bergerak dulu. Lalui saja beberapa hari ini, racun dalam tubuhmu akan hilang total. Maafkan aku, sayang. Aku yang ceroboh. Ini bukan salahmu. Semua gara-gara, Bajingan keluarga Long. Suatu hari akan kupatahkan kakinya. Istriku, kenapa tertawa? Hanya merasa beruntung bersamamu. Ini berkah hidupku. Aku mencintaimu, sayang. Sekarang kau sadar betapa baik diriku. Sepertinya aku belum cukup baik. Kau memang suka bercanda. Tang Suemu dan Li Bufan hilang 4 hari. Bagaimanapun juga, hidup atau mati,
Tampakan dalam 3 hari, mayatnya pun harus kami lihat. Kakak ipar, makananku taruh di depan. Jangan lupa makan. Oke, kau juga harus istirahat. Kau memang ahli cari masalah. Sayang, kau baik-baik saja? Jangan khawatir, sayang. Jangan takut selama aku di sini. Hahaha, Li Bufan. Sebenarnya aku sangat mengagumimu. Jika kau mau aku jadi ayah baptismu, aku bisa pertimbangkan membebaskanmu. Aku juga bisa menjadi wakil bapak baptismu. Terkadang, seseorang harus belajar tunduk. Kumohon, hentikan. Tolong berhenti memukulnya. Akan kuberikan apapun yang kau mau. Apa yang bisa kau berikan padaku? Hahaha, aku lupa mengingatkanmu. Keluarga Tang hampir sepenuhnya milikku. Li Bufan, akan kutanya sekali lagi. Maukah kau jadi anak baptisku? Takkan kakuakui pembunuh ayahku. Jadilah bapak baptis. Pembunuh ayah. Ya ampun. Maaf, sudah terlalu banyak orang kubunuh. Aku lupa siapa ayahmu yang berumur pendek itu. 10 tahun lalu. Kilyargali. Wahahaha. Oh. Tak kusangka yang kabur waktu itu adalah kau. Sungguh disayangkan. Hari ini kau harus mati. Bufan, hahaha. Zeben Anya, tak perlu terlalu sedih. Karena kalian akan segera bertemu. Wahahaha. Along, ada orang di situ? Astaga, ada apa ini? Kau tahu di mana Li Bufan? Aku datang sesuai alamat yang dia beri, kakak ipar. Kakak ipar dalam masalah. Ahai. Hei. Guru, bagaimana keadaannya? Andai aku datang setengah hari lebih cepat, takkan sampai seperti ini. Lebih tepatnya, kedua kaki mereka sudah setengah masuk ke gerbang neraka. Guru, kau harus selamatkan mereka. Mereka tak boleh celaka. Silakan, lanjutkan. Hanya Li Bufan muridku. Bahkan tanpa kau minta, aku akan selamatkan. Hanya satu cara menyelamatkan mereka sekarang. Kuncinya ada padamu. Tian Long. Mengapa Anda memanggil kami ke sini? Sebagai sesepuh keluarga Tang. Hanya dengan pemberitahuan ini, Anda ingin kami menyerahkan saham keluarga Tang? Pantaskah itu? Pertama, saya ingin memberitahu kalian. Ini bukan pertemuan hari ini. Ini adalah perintah. Ko Long. Siapa kau ini? Berani memerintah kami? Wahahaha. Siapa lagi yang menentang ini? Kami adalah sesepuh keluarga Tang. Kira kami akan tunduk pada tiranimu? Sesepuh keluarga Tang yang hebat. Hahaha. Berkemauan keras. Nak, ikat mereka semua. Hanya yang tanda kontrak boleh pergi. Aku ingin lihat. Berapa lama kalian bisa bertahan? Baiklah kalau begitu. Duduklah. Nona kecil, sudah putuskan? Waktu tak menunggu. Tergantungmu, Nona kecil. Kultivasi bertiga mungkin tak pantas. Sakura Yumam. Kultivasi ganda bisa tingkatkan kemampuan. Sembuhkan luka dengan cepat. Jika tubuh wanita itu istimewa, efikasi akan lebih besar. Seperti saudarimu, Tang Sue. Dia partner kultivasi ganda terbaik. Makanya kau nikahkan kakak ipar dengan saudariku. Sebenarnya aku punya hubungan dengan ayahmu. Dia pasti mendengarkanku.
Tapi saudarimu menghadapi maut. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Tapi bisakah aku? Kau dan saudarimu Kimber. Kau juga partner kultivasi ganda andal. Lalu harus bagaimana? Aku akan bangkitkan energi InMU. Agar kalian dan Bufan bisa mulai kultivasi. Setelah luka Bufan pulih. Manfaatkan kemampuan kalian berdua. Buang racun dari saudarimu. Baik, aku mengerti. Lalu tunggu APA lagi? Tapi cara ini belum pernah dicoba. Kau yang pertama. Kau mungkin tak tahan kekuatan ini dan mati. Renungkan baik-baik. Ha! Kau harus bertahan. Bangun kakak ipar. Kakak ipar. Guru, Swihan, apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah menemukan pembunuh ayahku. Diamlah, dasar anak kecil. Bisa tidak kau perhatikan situasi sebelum ngobrol? Ini. Guru, bertiga melakukan kultivasi. Bukankah ini tidak pantas? Swihan adalah kakak iparku. Apa pentingnya pantas atau tidak? Ini lebih baik daripada kehilangan nyawamu. Mengapa tidak pantas kakak ipar? Omong kosong. Cara termudah kultivasi bersama adalah berbagi ranjang. Meski sekarang hanya berpegangan tangan, tapi dari sisi spiritual, sama saja mesra bertiga. Pantasan aku merasa aneh tadi. Kenapa aku bisa dengar suaramu? Koneksi ini menyambungkan jiwa kalian berdua. Apa yang aneh dari itu? Cepat selamatkan adik. Jangan tambah tekanan. Kau harus bertahan. Teruskan. Suamiku, bangunlah suamiku. Apa yang terjadi sekarang? Mulai sekarang, Tang Swihan juga jadi rekan kultivasimu. Dulu waktu muda, aku tak pernah seberuntung ini. Suemu, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin kita bertiga selamat, lainnya tidak penting. Swihan juga bersedia. Apa yang kau bicarakan, kakak? Apa cara ini benar efektif? Ayah? Tentu. Seperti ikan, kau harus perlahan merasakannya. Jangan takut. Nak. Tak ada yang bisa halangi kita sekarang. Silong itu. Berani mengganggu muridku. Tunggu saja ketemu, akan kuhabisi dia. Guru, itu sudah berlalu. Sekarang yang penting adalah saat ini. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kau temukan pembunuh ayahmu. Bufan. Kau butuh bantuan gurumu? Tidak, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Kalau langsung kubunuh, itu terlalu mudah baginya. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Itulah yang pantas didapatnya. APA? Para sesepuh keluarga Tang, mereka semua sudah dikendalikan long. Suemu, kamu harus pulih. Beristirahatlah di sini. Yang lain ikut aku. Ayah, kenapa mereka belum datang? Tunggu sebentar lagi. Mereka takkan bertahan lama lagi. Siapa itu? Lepaskan dia. Ibu Fa, jangan gegabah. Atau dia akan kujerembabkan. Putramu juga ada di tangan. Kau juga jangan sembrono. Bufan, kau sok jujur begini? Semua gegak tetap hitam, walau di mana. Kau kura-kura, aku sama saja. Bufan. Jangan buang waktu dengannya. Dengarkan. Jika kau tidak melepaskannya, keluarga Long akan kuhancurkan. Tolong aku, Shifu. Kau benar-benar licik. Aku sangat menyukainya. Di puncak kejayaan. Mereka ingin punya penerus. Kejamnya kau. Le Pascan a ses 40. Atau dia benar-benar kubunuh. Pergilah. Bufan. Ha. Iwehan tak boleh dalam bahaya lagi. Lepaskan dia. Ayo pergi. Swihan, kau baik-baik saja? Aku baik. Nona kedua datang menyelamatkan. ITU Swihan. Oh, ternyata nona kedua. Dia juga tak peduli perusahaan. Andai nona pertama yang datang, dia pasti bisa bangkitkan keluarga Tang.
Tenang semuanya. Kakakku Tang Suem pasti bisa. Aku Tang Suehan juga mampu. Selama aku ada keluarga Tang takkan jatuh. Semua yang para paman lakukan hari ini akan kuingat baik-baik. Saat keluarga Long kami hancurkan, itulah saatnya para paman bersinar. Baiklah. Ini semua salahmu yang tak berguna. Apa hubungannya dengan aku? Andai kau setengah mampu Li Bufan, aku takkan terdesak begini. Tapi Li Bufan bisa pulih hanya dalam beberapa hari. Kemampuannya meningkat drastis. NAK. Cari cara ungkap rahasia ini bersama ayah. Ayah, apa kau benar anggap aku anakmu? Saat aku ditangkap, tindakanmu mengecewakanku. NAK. Apa yang kau bayangkan? Dalam situasi kritis itu, ayah harus bertindak demikian. Karena ayah tahu, Li Bufan tidak akan serius melawanmu. Tapi kau harus paham. Semua yang ayah lakukan adalah untuk membuka jalan bagimu. NAK. Saat ayah sudah tua, bukankah keluarga Long akan jadi milikmu? Sekarang aku mengerti. Asalkan ayah paham. Bagus kalau kita saling paham. Aku agak lelah. Aku akan beristirahat dulu. Aku akan menemani saudariku. Guru, sudah berapa lama kita tak bertemu? Hari ini kita harus ngobrol panjang, haha. Bufan. Sofa ini cukup menarik. Di desa kita tak pernah ada yang seperti ini. Aku belum pernah lihat sebelumnya. Haha, ini sofa malas baruku. Empuk sekali. Empuk? Tapi kenapa terasa tidak nyaman? Tidak mungkin, guru. Bangun biar aku coba. Mungkin sudah lama tidak dipakai? Tapi agak keras. Biar aku atur sedikit. Aci. Sekarang jauh lebih baik, guru. Ayah, tolong aku. Besok aku akan kembali ke gunung. Guru, kamu baru saja datang. Kenapa sudah mau pergi? Tidak tinggal beberapa hari lagi? Banyak urusan di gunung yang harus ditangani. Sebelum pergi, ada yang harus kuingatkan padamu. Silakan, guru. Jika kau ingin mengalahkan keluarga, kau harus manfaatkan rencana 3 latihan itu. Guru, aku paham maksudnya. Hanya saja aku sungkan untuk bertindak. Dasar nakal bukan suruh bertindak gegabah. Maksudku latih dengan cara seperti dulu. Waktu tidak menunggu siapapun. Kau harus cepat tingkatkan kemampuanmu. Baik, guru. Aku tahu, Bagus, mari kita mulai. Kalau begitu, mari kita mulai. Sayang, jangan berpikir berlebihan. Shiwemu dan Shiwahan. Kalian sedang apa? Aku sudah tidak tahan lagi. Kurang ajar. Kakapar. Kalian tidak tahu apa yang barusan terjadi, kan? Kak Ipar, mesum sekali kau. Bagaimana aku bisa lupa soal dual cultivation? Nah, kau, Li Bufan. Main 2 sekaligus. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Ayah, kalau cari wanita. Aku bisa bantu carikan. Tapi jangan minta 2. 10 juga bukan masalah. Tapi wanita biasa tidak cocok. Jika praktisi bercampur dengan wanita tak suci, akan ganggu proses kultivasinya. Li Bufan sudah dapat partner dual cultivation. Langsung dapat 2 sekaligus. Ayah, kalau begini, aku akan antar Tang Suemeng dan Tang Suehan. Silakan nikmati sesukamu. Lupakan saja. Metode ini tidak cocok untukku.
Tubuhku cukup istimewa. Ini pertama kalinya aku makan malam romantis dengan dua gadis. Sayang, katanya kembar itu impian semua pria. Apa itu juga berlaku untukmu? Apa aku sesempit itu? Aku, Lee Bufan, adalah pria yang anti judi dan narkoba, pemuda berbudi luhur. Tapi Kak Ipar sama sekali tidak sebut soal seks. Hari ini kita bertiga makan bersama. Ini IQ. Sayang, yang akan kukatakan ini serius. Silakan. Kamu lebih suka siapa, aku atau Suehan? Entah aku atau Suehan. Kami tidak mau hubungan segitiga yang tidak jelas. Kak Ipar, aku sangat suka padamu, tapi aku tidak bisa terima hubungan kita sekarang. Hubungan kita sekarang ini, bukankah cuma hubungan murni bertiga untuk kultivasi? Apa yang kamu lihat di mimpi itu benar-benar murni? Jadi bagaimanapun, kamu harus memilih. Kalau kamu pilih kakakku, setelah balas dendam berhasil, aku akan kuliah di luar negeri. Kalau pilih Suehan, setelah balas dendam berhasil, aku akan menceraikanmu. Jadi pilihanmu adalah... Aku tidak bisa memilih. Kalau tidak bisa memilih, biarkan dia menggantikanmu. Kamu sedang apa? Aku tidak akan biarkan kalian pergi. Sayang, aku rindu padamu. Kenapa tiba-tiba begini? Aku belum siap. Siap untuk apa? Ini kan bukan pertama kalinya. Kakak tersayang, kakak terlalu terburu-buru. Kakak, kalau kakak ipar tidak bisa memilih, mari andalkan kemampuan sendiri. Sejak kecil sampai sekarang, aku bisa memberimu apapun, tapi aku takkan menyerahkan seorang pria. Tidak, tidak. Apa yang terjadi di sini? Ini tentang apa sebenarnya? Tentu, ini lomba memasak. Walau jarang masak, kurasa aku lebih ahli dari kakak. Apa ini? Ini bisa dimakan? Bagaimana? Enak kan? Ini enak banget. Aku belum pernah makan senak ini. Kalau masakanku lebih enak dari kakak. Ibu, tolong aku. Benar seenak itu? Kakak, jangan cemburu padaku. Aku lebih jago masak. Selanjutnya, Suehan akan jelaskan rencana keluarga Tang tahap berikutnya. Saat ini, keluarga Long masih mengendalikan bisnis keluarga Tang. Situasi keluarga Tang belum membaik. Jika dulu, tak terbayangkan, Suehan bisa jadi manajer utama. Dia memang berkemampuan. Hanya saja, semua perhatian terpusat pada... Ya, andai bukan karena aku, dia mungkin lebih bahagia. Jika bukan karena kau, hidupnya mungkin membosankan. Sudah, jangan bahas ini lagi. Sekarang, keluarga Long masih pegang informasi penting soal keluarga Tang. Kita harus menyusup ke keluarga Long untuk mendapatkannya. Tenang, aku punya cara. Untuk urusan ini, kita perlu minta bantuan Tuan Muda Long yang tampan. Ya, sudah lama tak bertemu. Li Bufan, kau hanya jago culik orang di parkiran? Jangan banyak omong. HM. HI, Li Bufan. Bisa lebih pintar dikit, udah main trik lama terus. Kamu aneh banget sih. Sudah cukup. Tidak, Li Bufan, mau ngapain lagi? Jangan misterius gitu dong. Enggak, ini, ada apa sih ini? Teknik penyamaran aja nggak tahu? Teknik penyamaran orang Kampung. Mau dia menyamar jadi aku? Rencanamu apa sih? Tujuanmu sebenarnya apa? CH. Saatnya kita balas dendam. Oke, kakak ipar. Hanya kamu yang pernah ke grup Long. Jadi tugasmu cuma satu, yaitu ambil cetakan kunci. Tapi gimana caranya? Gampang. Cuma baca berita. Hei, cuma istirahat sebentar. Ayo, kita minum teh. Ya ampun. Aku nggak bisa apa-apa.
Maaf, ayah, akan kubersihkan sekarang. Bersihkan mejanya. Sebentar lagi aku periksa. Tukang listriknya mana? Siapa yang bertanggung jawab kalau kerjaan telat? Iya, maaf, Yang Long. Aku cari tukang listrik sekarang. Harusnya kamu yang cari aku. Keluarga Long sudah bangkrut lama. Ya, aku sudah dapat tukang listriknya. Cepat antar dia untuk memperbaiki. Jangan sampai dia lama daftar di pintu. Gangguan kerja. Dimangerti, Yung Long. Hei, halo. Kakak, akhirnya sampai juga. Aku nggak daftar. Oke, nggak usah daftar. Ayo cepat pergi. Kakak, ada air minum? Aku haus sekali. Aku ambilkan. Cepat diperbaiki. Suehan dengar enggak? Bisa, kakak Ipa. Aku sudah mulai memindai. Aku mulai menyalin. Ayah, kenapa datang ke sini? Aku nggak boleh menjengukmu? Kenapa hari ini kerja keras banget? Ah, nggak ada apa-apa. Biasa saja. Cuma lihat-lihat. Hanya melihat-lihat. Justru semakin penasaran dengan apa yang kau lakukan. Ayah, tidak ada apa-apa. Aku cuma melihat-lihat bagian perusahaan kita. Bukannya kau sudah terlalu tua untuk urusan begini? Maafkan aku, ayah. Kedepannya aku tidak akan lihat lagi. Kau benar-benar tidak punya ambisi. Tunggu. Lepas topimu biar kulihat. Ayah, tiba-tiba aku ada ide. Cara untuk menghadapi keluarga Tang. Oh, ceritakan padaku. Hei, orang luar ini, ayo ke sana. Keluarga Long kehilangan dokumen bisnis keluarga Tang. Sekarang sulit mengontrol keluarga Tang. Apalagi dokumen itu berisi banyak info negatif tentang keluarga Long. Kini karena kebocoran, saham keluarga Long anjlok. Keluarga Long sudah bangkrut. Oh. Kau menyebalkan, tidak ada habisnya. Perusahaan baru saja telepon. Keluarga Tang sudah lepas dari kendali keluarga Long. Jadi dokumen-dokumen ITU memang berguna. Lalu apa langkah selanjutnya? Selanjutnya, duel antara dua orang. Sayang, aku sangat takut. Takut APA? Aku takut kehilangan lagi. Aku khawatir kau tidak bisa melawannya. Aku cemas ada yang salah. Sayang, tidak bisakah kau percaya padaku? TAPI. Kenapa tiba-tiba berubah? Sayang, kau terlalu cantik. Tunggu, Shuhan masih di sini. Tidak APA, pelan-pelan saja. Siapa itu? Bagaimana kalau mereka tidak bisa menyetir? Di mana kakakku? Dia pergi ke kantor. Kata dia kau kelelahan kemarin, jadi tidak dibangunkan. Kakak masih lebih kuat. Setelah semua itu, dia masih bisa mengatasi. Aku masih kurang. Aku lebih lama latihan dengan kakakmu daripada kamu. Ah. Ini soal lamanya latihan. Atau isi latihannya yang berbeda? Kakak ipar, aku hanya bercanda. Jangan bereaksi berlebihan. Suehan, kenapa denganmu? Tidak tahu, tapi dadaku sakit sekali. Ah. Ini buruk. Mungkin terjadi sesuatu pada suemu. Kakak ipar, APA kau lihat kakakku? Karyawan perusahaan bilang dia tidak muncul seharian. Tapi bagaimana kau tahu ada masalah dengan kakakku? Yang sering latihan bersama, bisa saling merasakan. Kurasakan dia sedang kesakitan sekarang.
Kamu yang angkat telepon. Hello, Suemu. Kamu di mana? Aku bukan Suemu kesayanganmu. Li Bufan. Jika tak ingin Tang Suemu mati, segera ke sini. Pabrik tua di pinggiran kota. Lepaskan aku. Aduh, Kakak. Ayah, tolong aku. Hila. Dia anakmu sendiri. Aku sudah muak. Bagaimana bisa sampai begini? Maka dia layak mati. Di matamu, King tak berharga. Li Bufan, dengarkan. Demi kekuasaan, aku rela korbankan apapun. Seperti saat kubunuh ayahmu. Salah? Panggil aku paman. Apa katamu? Ayahmu dan aku saudara setara. Keluarga kami termasyhur di dunia medis. Dengan kemampuan ini, dunia akan kita kuasai. Tapi ayahmu selalu bicara cinta kasih, kedamaian. Dia terus menggagalkan rencanaku. Jadi, membunuh saudara-saudara, seperti membunuh anak sendiri. Apa kau masih manusia? Emosi tak berguna ini sia-sia bagiku. Yang kuingin hanya kekuasaan. Kau hancurkan semuanya. Hari ini, kau. Aku ingin kau kehilangan segalanya sepertiku. Tidak. Takkan kubiarkan kau ambil apapun lagi. Hahaha, kita lihat kemampuanmu. Li Bufan. Akan kusiksa kau perlahan. Kubunuh saudari Tang di depan matamu. Jadi jangan mati dulu. Tenang, aku takkan mati sebelummu. Kakak Kepar. Kau baik-baik saja, Bufan? Kau sudah menyerah. Hahaha. Saat pertama menghadapi, kekuatanmu terasa aneh bagiku. Ada rasa ketidakselarasan. Dan mantra pada Suehan tak tampak menolakmu. Pria penuh pikiran jahat ini mendekat saja bisa memicu reaksi. Diam. Lalu aku paham. Ketidakselarasan apa ini sebenarnya? Li Bufan, diam kau. Kau pelajari kitab Bunga Matahari, ya? Diam. Dan long shao bukan anak kandungmu. Kau kehilangan hal paling berharga bagi pria. Kau benar-benar haus kekuasaan. Diam. Kenapa cinta, pernikahan, dan semua ini harus karena ayahmu? Dia penyebab semua masalahku. Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Dia selalu lebih baik dariku dalam segalanya. Aku selalu tak terlihat di hadapannya. Aku tak mau menerima ini. Kau takkan jadi bayangan. Kau benci tak dihargai. Kau yakin dirimu yang terbaik. Benar. Kubuang semua harga diriku sebagai pria. Yang kuinginkan adalah kekuasaan. Yang kuinginkan adalah pengakuan. Dan sudah kurai itu. Kau tak mencapai apa-apa. Kau hanya membunuh beberapa orang dan mencuri uang. Itu bukan pengakuan sejati. Diam. Sejak awal kau salah. Apa hakmu menyalahkanku? Karena aku sama sepertimu. Selalu merasa hidup di bayangan kakakku. Tak pernah diperhatikan. Jadiku terus membuat masalah. Bahkan mencoba merayu kakak ipar. Semua hanya agar diperhatikan. Suehan. Tapi pola pikir seperti itu salah. Jika ingin dihargai orang lain, kau harus terus berusaha keras. Biarkan mereka lihat usahamu. Sudah terlambat. Semuanya terlambat. Apa gunanya bicara ini sekarang? Tak terlambat selama kau mau berubah. Saat ini juga belum terlambat. Aku percaya padamu. Ya. Suehan. Kau pikir aku bisa diubah dengan kata-kata? Apa aku penjahat yang bisa bertobat begitu saja? Kau meremehkanku, Li Bufan. Ku beri kau kesempatan. Suruh aku menghentikan latihanku. Atau, hahaha, lihat. Aku akan mencekiknya, kakak ipar. Jangan dengarkan dia. Li Bufan. Apa kau tega melihatku membunuhnya? Baik, akan kupenuhi keinginanmu. Berhenti. Aku janji akan hentikan latihanku. Yaha. Hahaha, ya. Apa kau gila? Kau benar-benar berhenti berlatih. Masih ada orang sebodoh ini di dunia?
Dasar sampah tak berperasaan. Kau tak akan pernah mengerti rasanya punya cinta di hati. Aku sampah, 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 sampah. Aku sampah, sampah, sampah. Kumohon berhenti memukulku. Akan kuberi apapun yang kau mau. Dasar bodoh. Suehan, cepat pergi. Kakakapar, kau tahu. Suehan. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Hahaha, haha. Aku akan membunuhmu sekarang. Hahaha, Li Bufan. Selamat tinggal. Ah, mana mungkin? Pasti kau sudah meninggalkan latihanmu. Apa latihan itu penting? Apa kekuatan itu penting? Apa uang itu penting? Ya, mana mungkin? Kau bohong padaku. Aku tidak berbohong. Aku memang sudah berhenti berlatih. Baru kusadari latihan tak berguna setelah kuhentikan. Itu omong kosong. Bagaimana bisa tidak berguna? Asram. Karena kau terikat hal duniawi. Hingga menimbulkan kekacauan batin. Hanya dengan melepaskan gangguan. Baru kau bisa merasakan esensi latihan. Kalau berani bunuh aku. Awalnya ingin kubunuh kau. Tapi membunuhmu tak tebus dosamu. Jadi lebih baik kau menebus dosa. Apa yang kau inginkan? Berlatih untukmu. Tidak, Li Bufan, pergilah ke neraka. Li Bufan, kau akan mati mengenaskan. Dokter bilang dia gila karena stres. Bukan karena terstimulasi. Dia tak bisa menghadapi kenyataan, jadi memilih kabur. Tapi meski dia kabur, akan kubuat dia menebus setengah hidupnya pelan-pelan. Lalu Suehan bagaimana? Jangan khawatir, aku tangani. Apa benar tak ada kar lain untuk Suehan? Lukanya terlalu parah. Bahkan guru pun tak bisa berbuat apa-apa. Dia masih hidup saja sudah mukjizat. Jika dia tetap begini selamanya, apa yang harus kulakukan sebagai kakaknya? Suemu, jangan terlalu sedih. Jika ada sedikit harapan, akan kulakukan segalanya untuk Suehan. Kau sebaiknya pulang dan istirahat. Aku yang urus semuanya di sini. Suehan, masih ingat? Saat pertama aku menyangkamu cumu. Waktu itu tak cuma mencium, tapi juga memukul pantat. Mengingatnya sekarang, sangat memalukan. Si Lisik Bufan. Meski aku tak tahu malu. Tak seharusnya ku sentuh kakak ipar. Untungnya kau tak memberitahu siapapun. Seandainya dulu kau bicara, mungkin aku sudah diusir dari keluarga Tang. Suehan. Kau tahu? Aku ingin kau bangun dan bicara padaku. Ceritakan isi hatimu saat itu. Kau suruh aku bolak-balik dua restoran. Suehan. Maafkan aku. Andai saat itu aku tak... Mungkin kau tak akan begini? Sudah pagi. Sayang, aku mengerti perasaan. Tapi jaga juga dirimu. Kau tak peduli suamimu baik-baik saja? Hidup jadi berantakan. Sayang latihanku sia-sia. Suehan tak perlu menderita begini. Sayang, ini bukan salahmu. Masih ada urusan di perusahaan. Aku duluan pergi. Istirahat yang cukup. Silakan. Suehan, jika kau bisa, aku bisa setahun tak dekat adikmu. Suehan, kau sengaja begini? Maksudmu sengaja, ipar? Astaga. Nona Tang sadar itu mukjizat medis. Artinya, Suehan mungkin bisa pulih total? Tuan Li, maaf. Nona Tang tak mungkin normal kembali.
Tak apa, ipar. Suehan, aku ingin bawa kau pulang. Kenapa akhirnya buru-buru? Apa urusan pagi-pagi begini? Samuel, tolong tenang. Para sesepuh harus dengarkan baik-baik. Saya mundur sebagai ketua keluarga Tang. Lalu bagaimana dengan Nona Tang? Tidak. Ini tidak mungkin. Keputusan ini terlalu gegabah. Keluarga Tang baru mulai stabil. Nona Tang, apa maksudmu? Ini ada apa? Jika Nona Tang lelah, bisa istirahat sebentar. Ini keterlaluan. Benar. Ini keputusan final saya. Mulai sekarang, urusan keluarga Tang diserahkan ke Dewan Sesepuh. Presiden akan dijabat ayah saya. Nona Tang, ini serius? Saya serius. Saya ingin mengejar passion saya. Selamat tinggal semuanya. Kau pergi begitu saja? Benar-benar pergi. Kita harus bicara baik-baik. Apa yang kau bicarakan? Ini, harus bagaimana ini? Apa kau benar-benar tak ingin jabatan ketua? Kau mau membawa adikku ke pegunungan untuk berobat? Bagaimana mungkin aku tak ikut? Selain itu, jika kalian berakhir bersama, aku akan bingung. Sayang, aku tak bisa berduaan dengan kakak ipar. Jangan khawatir, kita akan selalu bersama. Ya, kita akan selalu bersama. Tunggu sampai Suehan sembuh. Kita akan jelajahi dunia bersama.